Dan pemirsa, untuk membahas terkait seperti apa tindak lanjut terkait adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU dalam tahapan verifikasi faktual dan apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, sudah bersama kami perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih sekaligus mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai dan juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Nasdem Saan Mustafa. Perlu kami informasikan juga pemirsa bahwa kami juga telah berusaha untuk menghubungi pihak KPU dan menghadirkan di dialog pagi hari ini, tapi tidak ada respon yang diberikan sejak kemarin. Begitu juga dari pihak DKPP, kami juga telah menghubungi, tetapi DKPP mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, DKPP tidak diberikan ruang untuk membicarakan hal yang saat ini sedang ditangani di ruang publik. Dan pemirsa, kita akan segera sapa juga, tapi kita ingatkan bahwa kami juga mengajak pemirsa Metro Pagi Prime Time untuk terlibat aktif dalam diskusi pagi hari ini karena suara Anda sangat diperlukan pemirsa lewat sambungan telepon di nomor 021 583 9900. Sekali lagi 021 583 9900. Kita akan sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Hadar, Kang Saan. Selamat pagi Reno. Baik. Mas Hadar. Selamat pagi Kang Saan. Saya ke Pak Hadar terlebih dahulu. Pak Hadar, tadi kalau kita ingat beberapa waktu lalu Anda disebutkan di berbagai pemberitaan meninggalkan beberapa bukti yang dimiliki oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. 4 bukti ini apa saja Pak Hadar? Baik, terima kasih. Tapi sebelum itu saya ingin memastikan apa yang telah saya lakukan ini begitu ya, sehingga belakangan menimbulkan keramaian begitu, reaksi dari beberapa pimpinan negara kita. Jadi saya ini waktu sampai atau bertemu dengan Komisi 2 DPR RI adalah menyampaikan bukti tersebut karena memang ini ada temuan yang penting untuk diketahui dan ditindaklanjuti, harapan kami melalui DPR RI. Saya atau bersama koalisi, saya mewakili koalisi, itu sebetulnya hanya membacakan saja gitu ya. Karena memang pada forum itu ya harus diketahui betul apa yang bukti diharapkan diberikan tersebut begitu. Jadi bukan saya atau koalisi mengatakan adanya pesanan, intervensi atau apapun, tetapi itu sebetulnya adalah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh pimpinan KPU RI kepada KPU provinsi, salah satu KPU provinsi. Dan agar tapi itu Pak jelas, Hadar, saya potong jadi dulu. saya membacakan. Bukti-bukti yang bukti screenshot percakapan itu Anda pastikan itu adalah bukti yang sah, bukan editan? Tentu saja, karena saya kenal betul siapa yang memberikan. Nah, dalam hal ini, itu saya bisa pastikan. Saya tidak mau main-main, saya tidak mau mengarang-arang. Ini hal yang sangat serius, sehingga saya ya bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu yang valid gitu. Nah, tetapi ini bukan pandangan kami mengatakan bahwa intervensi atau pesanan itu ada dilakukan oleh siapa begitu. Tapi saya hanya membacakan apa yang ada di screenshot itu sebagai hasil komunikasi antara pimpinan KPU dengan salah satu anggota KPU provinsi. Nah, saya kira itu. Kemudian yang kedua, kembali ke pertanyaan. Jadi ada satu lembar tayangan yang saya muatkan di situ beberapa bukti. Ya, saya tumpuk-tumpuk saja. Ini hanya sekedar contoh. Tapi dokumen-dokumen yang ada sesungguhnya itu kami punya cukup banyak. Tapi karena ini pertemuan hanya contoh saja, di mana di situ ada lembar lampiran yang menunjukkan hasil verifikasi sesungguhnya atau yang pertama, dan juga ada lembar berita acara dari KPU Kabupaten Kota yang terkait memutuskan dari hasil verifikasi itu gitu. Ada yang awal, ada yang kedua, ada yang memuat data yang sesungguhnya, ada data yang sudah dirubah. Kemudian ada screenshot, ada 2 screenshot yang komunikasi antara KPU RI ketua dengan anggota KPU provinsi, yang satu antara KPU provinsi dan KPU provinsi lainnya gitu. Yang komunikasi itu menunjukkan sebetulnya ada permintaan untuk merubah
ada permintaan untuk berubah dan diingatkan bahwa akan ada pertemuan dipimpin sekjen nanti menjelaskan perubahan tersebut. Kemudian ada catatan yang mengatakan tadi ada ini perlu kita lakukan karena ini permintaan dari itu lembaga tertentu di negara kita gitu. Nah, yang terakhir ada rekaman, itu kami tinggalkan, kami tidak sempat mendengarkan karena masanya sangat pendek waktu di pertemuan itu. Tetapi di situ kalau didengarkan sangat jelas ada perintah untuk melakukan apa di satu provinsi, kapan dilakukan, dan seterusnya gitu. Baik. Nah, itulah yang kami berikan sebagai bukti-bukti yang kami dapatkan, dan saya yakini ini adalah bukti-bukti yang valid karena saya mengenal betul siapa-siapa yang memberikan ini gitu. Oke, baik. Sebelum saya tanyakan ke Kang Saan soal apa kemudian langkah lanjutan dari Komisi 2 DPR RI setelah menerima sedikitnya ada 4 bukti yang diberikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Saya ingin penasaran juga Kang Saan, setelah RDP itu berlangsung sekitar 19 menit, kemudian dari terbuka menjadi tertutup. Saya tidak tanyakan alasannya, tetapi yang saya tanyakan adalah apa yang kemudian dibahas secara umum kemudian di dalam RDP yang berlangsung secara tertutup itu? Ya, tentu yang pertama setelah rapat itu dinyatakan tertutup ya karena menyangkut institusi, yang kedua juga nama-nama personal ya, ada personal, maka rapat dinyatakan tertutup dan setelah itu dilanjutkan. Jadi dilanjutkan Mas Hadar yang hal itu sebagai juru bicara dari Kawal Pemilu Bersih diberi kesempatan untuk menyelesaikan sampai akhir, dan juga beberapa anggota DPR mendalami terkait dengan soal apa yang dilaporkan oleh masyarakat sipil dalam ini Kawal Pemilu Bersih kepada DPR. Jadi rapat tetap berlanjut dan tentu sekali lagi semua yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Kawal Pemilu Bersih ini tentu akan DPR tindak lanjuti. Jadi DPR akan tindak lanjuti secara serius terkait ini semua karena kita ingin persoalan ini menjadi lebih jelas dan clear kan, karena nanti kalau enggak akan mengganggu pada tahapan pemilu selanjutnya dan tentu juga akan berpengaruh terhadap kredibilitas dari penyelenggara dan tentu akan berdampak kepada tingkat kepercayaan publik terhadap jalannya pemilu yang akan datang. Baik. Kabarnya juga Komisi 2 DPR RI berencana akan membentuk panja, Kang Saan, terkait dengan adanya laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Betulkah seperti itu, Kang Saan? Ya, nanti kita akan ada rapat internal untuk menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat umum dengan Kawal Pemilu Bersih ini. Nanti dari hasil rapat internal, mekanismenya seperti apa tindak lanjutnya, apakah nanti dibentuk panja atau cukup nanti dengan rapat-rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan menteri-menteri atau pihak-pihak terkait. Karena semua yang disampaikan teman-teman masyarakat sipil peduli pemilu ini tentu akan kami konfirmasi semua. Jadi temuan yang disampaikan akan kami konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Apakah itu kepada penyelenggara, misalnya KPU dengan jajarannya, maupun kepada pihak-pihak yang disebutkan. Misalnya dari dalam tanda kutip ya yang disebutkan dari pihak istana, dan tentu itu semua akan kami konfirmasi, akan kami validasi dan akan kami dalami. Nah, mekanisme untuk mengkonfirmasi dan mendalami sebagai tindak lanjut dari RDPU itu apakah panja atau nanti ada mekanisme lain. Baik, Kang Saan, Pak Hadar, kita sudah ada dua masyarakat yang tergabung di program Metro Pagi Prime Time. Kita dengarkan suara dari masyarakat. Yang pertama ada Pak Akbar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, Pak Akbar. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak Akbar silakan. Dengan pendapat Anda, apa yang ingin Anda sampaikan pagi hari ini, Pak? Ya, saya ingin memberi pendapat saya kepada
Pertama, dua pihak, Pak. Ya, jadi kepada DKPP terkait dengan isu kecurangan pemilu ini, meskipun tidak dapat memberikan komentar terhadap substansi yang sedang diselidiki, tapi minimal memberikan informasi kepada masyarakat sejauh mana aduan ini diproses. Oke. Itu yang pertama. Berikutnya, Pak Akbar, Yang silakan. kedua, kami ingin memberikan tanggapan kepada DPR RI, karena di dalam DPR RI ini didominasi oleh partai pendukung pemerintah. Kami berharap DPR betul-betul objektif dan independen dalam menyikapi kasus ini. Oke, baik. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Akbar di Kendari. Berikutnya saya ke penelpon kedua. Ada Pak Priyatna di Serang, Banten. Pak Priyatna, selamat pagi. Silakan Pak Priyatna. Assalamualaikum, selamat pagi Metro TV. Siap, silakan Pak Priyatna. Saya mungkin tidak terlalu konsentrasi pada kasus ini ya. Karena kasus-kasus ini bukan hal yang baru. Kasus ini adalah hal-hal yang sifatnya substansi fundamental, karena kredibilitas KPU pusat dan daerah itu dipertanyakan sebenarnya. Jadi Bawaslu sendiri sebenarnya ketika masuk kepada wilayah otoritas memang sedikit terganggu. Oke. Ada hal yang sifatnya secara sistematis bahwa data pemilu, data soal administrasi parpol, saya tidak yakin partai besar pun betul-betul clear and fix. Dia punya data yang betul-betul sesuai dengan apa yang katakanlah verifikasi administrasi dan fakta itu betul-betul terjadi. Jadi hal-hal seperti ini penyakit kronis yang tidak pernah diselesaikan. Oke, terima kasih. Pak Priyatna, saya ingin ada satu pertanyaan untuk Anda. Ketika Anda melihat, mendengar, dan mengetahui hal-hal seperti ini, ada sebatas dugaan-dugaan kecurangan dilakukan oleh KPU. Bagaimana? Apakah Anda masih percaya terhadap KPU atau ada penurunan kepercayaan terhadap KPU sendiri? Ini cukup menarik. Ketika Harun Masiku itu menjadi tanda tanya saat ini, itu adalah buah-buah ketidakprofesionalan KPU. Baik. Jadi penyakit kita ini penyakit yang sebenarnya soal etika dan moral itu sudah hilang. Oke, baik. Itu di jajaran. Saya sebut tadi bilang nanti Senayan, katakanlah istana itu luar biasa pada tatanan kita bangsa dan negara. Jadi itu nilainya. Baik Pak Priyatna, kita sudah dapatkan intinya, substansi intisarinya. Kita terbatas oleh waktu. Terima kasih Pak Priyatna sudah bergabung bersama kami, membagikan pendapatnya sebagai masyarakat dari Serang, Banten. Ini Kang Saan, Pak Hadar, kita sudah mendengarkan dua suara dari masyarakat. Saya mungkin akan tanyakan ke Kang Saan terlebih dahulu. Tadi Pak Akbar di Kendari menilai bahwa DPR saat ini kan didominasi oleh partai politik pendukung pemerintah dan diharapkan objektif ini menangani kasus yang disampaikan oleh Pak Hadar dan kawan-kawan. Kang Saan, bagaimana menjawab sikap dari masyarakat ini? Ya, tentu sikap dari masyarakat ini kan harus kita respon ya dengan baik. Karena itu adalah bagian dari ekspektasi mereka terhadap DPR terkait dengan soal komitmen bagaimana pemilu ini bisa berlangsung dengan baik dan berintegritas. Dan tentu ini menjadi salah satu tanggung jawab politik DPR nanti ke depannya, agar apa-apa yang hari ini muncul ke publik dan sebagainya itu bisa diklarifikasi dengan baik ya. Jadi DPR tentu akan menjaga independensinya, akan menjaga objektivitasnya ketika nanti menindaklanjuti kasus-kasus yang disampaikan oleh kawan-kawan dari masyarakat sipil peduli pemilu ini, yaitu lewat kawal pemilu bersih. Jadi sekali lagi DPR akan
bertindak secara objektif dan tidak dalam posisi tertekan oleh siapapun, walaupun misalnya kita sama-sama banyak di sana adalah mayoritas pendukung pemerintah, tapi karena kita ingin bahwa pemilu ini berjalan dengan profesional, transparan, akuntabel, ini penting. Nah, maka untuk itu penyelenggaranya itu harus benar-benar menjaga independensinya, menjaga integritasnya, menjaga kredibilitasnya. Karena pemilu yang berintegritas atau berkredibel, pemilu yang bersih, pemilu yang profesional itu ya dimulai dari penyelenggara yang independen, penyelenggara yang berintegritas, penyelenggara yang kredibel. Nah, ketika penyelenggaranya dipersoalkan, maka otomatis ke yang lainnya pun juga akan menjadi persoalan. Baik, tapi Kang Saan yang menjadi permasalahan adalah masyarakat. Tadi Pak Priyatna di Serang juga mengatakan ini seperti penyakit kronis yang juga tidak kunjung sembuh. Bahkan disinyalir tingkat kepercayaan kepada KPU pun juga menurun begitu sejak peristiwa Harun Masiku, kemudian sekarang juga diduga berulang kembali. Bagaimana Kang Saan menyoroti hal ini, menanggapi hal ini? Singkat saja, Kang. Ya, kita penting sekali lagi KPU itu menjaga integritasnya, menjaga kredibilitasnya, dan menjaga profesionalitasnya. Nah, untuk bisa itu, maka temuan-temuan yang disampaikan melalui rapat dengar pendapat umum oleh kawal pemilu bersih dan masyarakat sipil lainnya, ini harus bisa mereka klarifikasi, harus mereka bisa jelaskan secara clear bahwa apa yang mereka lakukan itu, kalau memang mereka melakukan sesuatu atas tindakan atas perintah orang lain, ya mereka juga harus jelaskan. Dan jadi semua akan kita konfirmasi terhadap para penyelenggara yang disampaikan oleh teman-teman Waksat RDPU. Baik, saya ke Pak Hadar terakhir. Pak Hadar, berikutnya setelah memberikan bukti-bukti kepada DPR, apa langkah lanjutan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ini? Singkat saja Pak Hadar. Ya, jadi kami akan terus upayakan advokasi ini dengan harapan dapat diproses dengan segera. Misalnya DKPP, jangan ini disamakan dengan kasus aduan dugaan pelanggaran etik yang lain. Karena ini menyangkut pimpinan yang paling atas atau utama di dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi ini perlu diprioritaskan untuk diprosesnya. Dan demikian juga kami berharap kepada Kang Saan dan kawan-kawan dari Komisi 2 untuk menindaklanjutinya juga dengan serius. Saya berharap pemerintah pun juga melakukan upaya untuk pembenahan ini, dan resikonya sangat besar ya kalau tidak dibenahi. Kita akan bisa kehilangan kepercayaan tidak hanya kepada penyelenggara tetapi kepada pemilu itu sendiri. Dan saya kira pemerintah ingin juga kan punya penyelenggaraan pemilu yang berjalan dengan demokratis. Saya kira itu harapan kami. Ya nanti kami lihatlah kalau memang diperlukan pengaduan atau proses di tempat lain, kami akan upayakan. Tetapi mari kita lihat perkembangan setelah ini. Baik, terima kasih Pak Hadar Nafis Gumai, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, dan Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.